Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam sayangku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan yang membahagiakan, yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita membaca sholawat dzalimin daf'ul bala. Semoga hati kita senantiasa di dalam kebaikan dan di dalam kebahagiaan, jauh dari balak-balaknya hati, jauh dari zalim-zalimnya hati, jauh dari kejahiliaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asqi lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashqi lil-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan kembali, lanjutkan kembali di dalam episode membuka hati yang ketiga. Di dalam seusai setiap sholat kita selalu membaca zikir yang biasa kita zikirkan di saat seusai sholat. Ketika salam kita berzikir Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Artinya,
Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Inilah pembuka pintu mata hati kita selama ini yang buta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengkaji, kita coba bersama untuk membuka mata hati kita lewat zikir-zikir yang selama ini kita baca. Jadi di sini bukan hanya membaca saja, akan tetapi mengangan-angan, menghayati maknanya, serta membongkar rahasia di balik rahasia zikir yang kita zikirkan selama ini. Mari kita ulas bersama-sama. Semoga Allah selalu memahamkan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Coba kita renungkan bersama. Coba kita hayati bersama. Coba kita hayati dan fahami bersama-sama. Di dalam kalimat astaghfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Untuk memohon ampunan kepada Allah itu, kita wajib ketemu Allah atau tidak. Seumpama kita bersalah kepada kedua orang tua kita, kita memohon maaf atau memohon ampunan kepada kedua orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan. Lalu kita hanya membaca doa kepada orang tua. Wahai orang tuaku, aku mohon ampun atas kesalahan-kesalahanku. Wahai orang tuaku, aku memohon maaf atas kesalahan-kesalahanku. Wahai orang tuaku, aku meminta maaf atas dosa-dosaku selama ini kepada panjenengan. Kira-kira bila kita mengucap seperti ini di masjid atau di musola atau di mana saja, tanpa kita menghadap kepada kedua orang tua kita yang selama ini kita sakiti hatinya, kita singgung hatinya, kira-kira diampuni apa tidak dengan orang tua kita? Jangankan orang tua, jika kita bandingkan dengan orang tua, ya orang tua pasti mengampuni dosa-dosa anaknya. Kita ibaratkan orang lain saja. Ketika kita merasa bersalah kepada orang lain dan kita memohon maaf kepadanya, dengan kita tidak usah menghadapnya. Wahai fulan, aku mohon maaf atas kesalahan-kesalahanku. Wahai fulan, aku mohon ampunan atas segala dosa-dosaku terhadapmu. Tanpa kita bertemu dengan si fulan yang mana kita memohon maaf kepadanya,
Apakah si fulan itu akan memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita tanpa kita bertemu dengannya. Jadi syarat yang tak bisa ditinggalkan menuju kepada ampunan Allah itu pun ya wajib tahu, wajib bertemu Allah dulu. Sebelum kita memohon ampunan, ya wajib tahu Allah dulu. Ya wajib menghadap kepada Allah dulu. Ya wajib kita mengungkapkan itu semua di depan Allah, di hadapan Allah. Bila tanpa bertemu Allah, bila tanpa menghadap Allah hati kita, berarti selama ini ibaratkan kita lagi tidur dan kita mengigau. Yang mana di dalam igauan itu kita tak tahu apa yang kita ucapkan. Karena kita tidak sadar. Sama halnya memohon ampunan kepada Allah tanpa bertemu Allah, tanpa menghadap kepada Allah, ibaratkan kita mengigau selama ini memohon ampunan kepada Allah, mengigau Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Selama ini kita mengigau. Memohon ampunannya hanyalah mengigau, tidak sadar. Karena apa? Karena sejatinya hati kita selama ini tidur. Karena hakikat sejatinya hati kita selama ini mati, tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah zat yang disembah, apalagi memohon ampunan. Kenal saja tidak, tahu saja tidak, apalagi menghadap dan memohon ampunan. Semuanya hanyalah di dalam igauannya saja. Jadi meskipun kita membaca Astaghfirullahalazim, 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 meskipun 1 miliar kali di dalam sehari, tapi bila yang membaca itu mengigau, tapi bila yang membaca itu lagi tidur, tapi yang membaca itu tidak sadar atas berketuhanan, yakni di dalam hatinya masih wujud diri manusianya, hidup diri manusianya, kuasa diri manusianya, berdaya upaya diri manusianya atas istighfar yang dibacanya, semuanya ya tak ada gunanya, percuma dan tak berguna. Meskipun 1 miliar kali dalam sehari kita membaca Astaghfirullahalazim, tapi mengigau, tapi dengan tidur, ya tak ada maknanya sama sekali. Ibarat anak kecil yang nyanyi lagu tentang cinta, mengatakan di dalam nyanyiannya apa yang tidak ia ketahuinya. Jadi ya semua tak ada maknanya.
Sama halnya ketika kita memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim, tapi kita tidak menghadap kepada Allah, tapi kita tidak menemui Allah, tapi di dalam hati kita tidak berusaha mengenal Allah, zat yang disembah, semuanya ya percuma dan tak berguna. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri manusia kita. Berarti apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita zikirkan, pulangnya, roji'unya bukan kepada Allah, akan tetapi kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi apa gunanya bila hawa nafsu yang memohon maaf hanya dusta saja? Jadi apa gunanya bila iblis yang memohon maaf akan tetapi bohongan saja? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah realita untuk membuka mata hati kita semua selama ini, yang mana selama ini kita belum tahu, kita belum mengerti dengan apa yang kita ucapkan sendiri selama ini, dengan apa yang kita zikir-zikirkan sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat memahaminya. Jadi bacaan setelah sholat itu dapat untuk membuka mata hati kita, dapat untuk menyadarkan hati kita yang selama ini hanya tidur-tiduran doang, tidak memahami arti di dalam bertuhan, apalagi arti di dalam mengabdi, dan apalagi arti di dalam memohon ampun kepada Allah. Karena agama dan akidah yang kita peluk selama ini hanya di sisi manusia saja, bukan di sisi Allah. Jadi bila kita menyatakan diri beragama di sisi Allah karena Allah, ya wajib tahu Allah, ya wajib kenal Allah, ya wajib bertemu kepada Allah, agar apa yang kita ibadahkan, agar apa yang kita abdikan semuanya sampai roji'un kepada Allah. Bila kita hanya beragama dan berakidah di sisi manusia saja, ya tak perlu ketemu Allah, ya tak perlu tahu Allah, ya tak perlu berjumpa dengan Allah, ya jumpai saja hawa nafsu dan manusia-manusia yang kita pertuhankan selama ini. Karena nyembahnya, bertuhannya bukan kepada Allah, yang mana mungkin bisa ketemu dan roji'un kepada Allah. Selama ini kita hanyalah ketemu dan roji'un hanya kepada hawa nafsu kita sendiri. Jadi tinggal pilih, kita beragama agamanya Allah atau kita beragama agamanya hawa nafsu manusia itu sendiri. Bila kita beragama di sisi hawa nafsu dan beragama di sisi kemanusiaan diri manusia kita sendiri, ya banyak perbedaan. Beda antara agama ini dan agama itu, beda antara aliran ini dan aliran itu, beda antara madhab ini dan madhab itu. Jadi semua banyak perpecahan dan perbedaan. Perbedaan iman dan akidah. Karena apa? Karena di dalam perbedaan itulah, karena diri manusianya belum beragama.
indallah, yang mana agama di sisi Allah itu agama di atas segala nama-nama agama yang ada di dunia ini, agama di atas segala aliran-aliran agama yang ada di dunia ini, agama di atas madhab-madhab agama yang ada di dunia ini. Inilah agama Allah, agama yang rahmatan lil alamin. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah itu di sisi manusia, yakni selamatnya hati manusia itu kembali kepada Tuhannya. Inilah, maka wajiblah kita bertemu, wajiblah kita mengenal, wajiblah kita menghadap mi'raj kepada Allah. Tanpa kita mi'raj, kita bukan dikatakan orang yang mukmin. Tanpa mi'raj, kita tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Jadi membuka hati, membuka mata hati, ini maknanya mi'raj kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali bacaan di dalam ba'da setiap kita salat 5 waktu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, lagi Maha berdiri sendiri. Dan